Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Rahayu dari Prodi BKPI semester 4. Tugas ini guna untuk memenuhi tugas UTS perkembangan peserta didik dengan topik kerenggangan hubungan antara remaja dan orang tua. Banyak orang tua yang kesulitan dalam mengatasi anak yang telah beranjak dewasa atau remaja. Bahkan para orang tua tidak memahami jalan pikir anak remaja mereka, sehingga kerap kali memicu perdebatan antara remaja dan orang tua. Hal inilah yang menjadi salah satu konflik kerenggangan hubungan remaja dan orang tua. Masa remaja setiap anak tentunya tidak sama, bahkan bisa berubah-ubah jangka waktunya sesuai dengan norma kedewasaan yang berlaku di suatu tempat. Kali ini kita akan membahas dua hal. Yang pertama, mengapa itu bisa terjadi? Hubungan yang dahulunya begitu erat tiba-tiba dapat berubah. Yang kedua, apakah peristiwa tersebut merupakan suatu hal yang wajar atau bahkan merupakan suatu penyimpangan? Sebelum masa remaja, kehidupan anak sepenuhnya tergantung pada orang tua. Sedangkan ketika meranjak menjadi dewasa, berarti anak harus dapat mandiri, terlepas dari orang tua. Nah, sejak kecil, anak diasuh dan dirawat dengan baik oleh orang tuanya. Tingkah laku sang anak pun banyak dipengaruhi dan ditentukan oleh orang tua. Menginjak masa remaja, hubungan orang tua dan anak remaja pun mulai terjadi kerenggangan. Komunikasi pun semakin jarang. Nah, di sini mulailah timbul kontradiksi antara orang tua dan anak remaja. Di satu pihak, remaja merasa dirinya tidak dimengerti oleh orang tua, dan di sisi lain, orang tua tidak mengetahui isi hati para remaja. Adapun latar belakang penyebab terjadinya perubahan ini adalah pertama, dipandang dari sudut peranan sosial. Harapan mengenai tingkah laku remaja banyak mengalami perubahan. Nah, para remaja ini tidak lagi mengharapkan atau tidak lagi bertingkah laku seperti anak kecil yang selalu bergantung pada orang tua, sehingga ini dapat mengurangi ikatan antara orang tuanya. Para remaja lebih senang menghabiskan waktunya dengan teman sebayanya, lebih senang untuk berkumpul-kumpul dan menjadi lebih akrab kepada teman-temannya. Yang kedua, adanya proses perkembangan dari segi aspek kognitif dan perkembangan intelektual. Perkembangan intelektual memungkinkan untuk berpikir kritis terhadap norma-norma keluarga, tata cara keluarga yang terdiri dari nilai-nilai larangan yang membatasi dan mengatur tingkah laku anggota keluarga. Remaja berpikir secara kritis mengenai pendapat dan juga tingkah laku dari orang tuanya. Para remaja akhirnya berpendapat bahwa norma dan tata cara keluarga mereka ini tidak berlaku lagi, dan hal ini menyebabkan kerenggangan hubungan antara remaja dan orang tua. Mereka tidak lagi patuh terhadap peraturan-peraturan yang ada di dalam keluarga. Selanjutnya, pandangan para ahli psikologi perkembangan menyatakan bahwa proses merenggangnya hubungan antara remaja dan orang tua merupakan akibat dari perubahan hubungan yang terjadi pada masa remaja itu. Hubungan beralih dari orang tua ke orang lain di luar lingkungan keluarga. Menurut seorang ahli bernama G. Barnett, para remaja terpaksa melepaskan diri dari emosional dengan orang tuanya. Pelepasan emosional ini disebabkan oleh perubahan dalam perkembangan, di mana masa remaja mengalami suatu peningkatan dalam taraf daya berpikirnya. Eratnya hubungan antara perkembangan intelek seseorang dengan daya berpikirnya diartikan bahwa bertambahnya daya berpikir kritis menyebabkan perubahan dalam penerimaan remaja terhadap ideologi keluarga. Adapun latar belakang konflik keluarga, yang pertama, kurangnya pengertian dari pihak orang tua yang kurang mau diajak mengikuti lika-liku perkembangan pikiran remaja. Dengan timbulnya keraguan mengenai pandangan keluarga, perasaan aman dan terlindungi dalam suatu keluarga ini mulai terancam. Perkembangan egosentrisme dalam proses berpikir menyebabkan perdebatan dan pembahasan tidak selalu berhasil, bahkan juga gagal. Nah, cara berpikir egosentris ini sendiri merupakan sifat sementara yang menandakan ketidakmampuan remaja untuk mengambil sudut tinjauan dari orang lain dan ketidaksediaannya mengikut sertakan pendapat orang lain dalam pertimbangan dan kesimpulannya.
4. Tidak dapat menempatkan diri di pihak orang lain dan tidak menghormati adanya pendapat orang lain yang berbeda, menyebabkan cepat beralihnya suatu tinjauan bersama, menjadi pertentangan dan perselisihan antara orang tua dan juga remaja. Alhasil, remaja akan menyimpulkan bahwa dirinya tidak dimengerti oleh anggota keluarga lainnya. Ia akan menutup diri dari lingkungan keluarga. Perasaan kecewa remaja menyebabkan hubungan antara orang tua dan juga remaja menjadi semakin jarang. Timbul kecurigaan baik dari pihak orang tua maupun remaja sendiri. Kecurigaan inilah menjadi asal muasal hilangnya kepercayaan baik di pihak orang tua, tetapi terlebih lagi di pihak remaja. Akhirnya para remaja akan membentuk sebuah ideologi sendiri dan terbentuklah jurang pemisah antara orang tua dan juga remaja. Usaha mengatasi konflik remaja dan orang tua. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam hal ini, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, usaha bersama, baik dari pihak orang tua maupun remaja, harus didasarkan pada iktikat baik. Kedua, para remaja selain harus berusaha mengerti ideologi keluarga, harus pula mengurangi keketatan ideologinya terhadap keluarga. Dengan demikian, sikap mutlak para remaja dalam pembentukan ideologi remaja agak dinetralisasikan. Dengan mengendurkan kedua ideologi, maka kedua pola yang tadinya bertentangan dapat dihindari. Yang ketiga, remaja harus belajar mengakui bahwa kesanggupan berpikirnya belum mencapai objektivitas. Sebaliknya, mereka masih subjektif, menitik beratkan kepentingan dan pendapat diri sendiri berdasarkan kemampuan yang belum mencapai puncak kedewasaan. Harus ada pihak ketiga untuk menjembatani antara remaja dan orang tua. Remaja harus memiliki tempat untuk dapat mencurahkan isi hatinya. Adapun langkah-langkah dalam menghindari konflik orang tua dan remaja. Yang pertama, para orang tua harus menunjukkan sikap dewasa mereka dengan toleransi yang cukup terhadap perubahan yang dialami oleh remaja, yaitu perubahan yang harus dialami demi perkembangan. Yang kedua, orang tua tetap menunjukkan sikap penuh kasih dan pengertian dalam mengatasi masalah remaja, tanpa sikap otoriter yang memutlakkan dan membenarkan pendapat orang tuanya saja. Orang tua sebisa mungkin harus menunjukkan sikap bersahabat dan akrab yang dapat memberikan rasa aman bagi remaja. Ketiga, orang tua perlu menunjukkan kesabaran dalam menghadapi perubahan tingkah laku remaja tentang sifat, sikap, dan jalan pikirannya yang sulit diduga. Sebaiknya orang tua tidak berputus asa dalam membimbing dan mendampingi anak remaja mereka. Tetaplah memberi pandangan dan pendapat dengan cara yang tidak langsung maupun secara langsung dalam konteks bahasa kamus anak remaja. Nah, dengan demikian, usaha dari kedua belah pihak, baik remaja maupun orang tua, masalah konflik dan kerenggangan antara orang tua keluarga sekiranya dapat diatasi. Demikian yang dapat saya ucapkan, mudah-mudahan dari pemaparan tadi bisa diambil pelajarannya. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.